Salah satu booth yang ada di Indodefense 2024 adalah stand TNI Angkatan Laut. Ini alat apa ya? Mari kita tanya tentang alat ini. Selamat pagi. Pagi Mbak. Lab. Ya, ada bisa Lab Grace dibantu? dari JJM TV di sebelah. Oh ya. Saya Gimana, tertarik Mbak? dengan alat ini, Lab. Oh. Kita mau bincang-bincang tentang alat ini. Siap. Tapi sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri kepada netizen kita. Oke. Baik, saya Letda Laut Khusus Yoreza Hamid dari Satuan Kerja Dislit Bangal atau Disnas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut. Jadi Dislit Bangal itu, Mbak, tempatnya para tim peneliti. Ya, jadi tempat R&D, Research and Development dari Angkatan Laut, tempatnya itu di Dislit Bangal. Ya, kemudian di Semangku selain tempat peneliti, tempat pengembangan manajemen personal juga ya termasuk. Nah, sekarang saat ini yang ada di samping kita ini merupakan hasil penelitian dari TNI Angkatan Laut, khususnya di Sit Bangal. Nah, alat ini sangat bermanfaat bagi TNI. Ya, saya baru melihat alat ini di TNI. Siap. Ini namanya apa? Namanya alat ini adalah RMT. Nah, dan ini baru pertama sepertinya ya, Lab, ya? Iya, RMT yaitu Robot Mobile Target. Sesuai namanya mobile, jadi dia bergerak. Dan baru dimiliki oleh Ya, TNI ya, baru, dalam hal ini baru TNI AL. ya. Menarik sekali, Lab. Kita sambung lagi nanti pembicaraannya. Nanti kita akan kulik habis tentang RMT ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Pane salah enggak? Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya ia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Ini misi one way ticket. Semata, tapi butuh keyakinan kuat. Oke, 10 detik lagi. Ya, kita kembali ke Letnan Reza, salah satu perwira peneliti TNI Angkatan Laut, dan kita masih dengan alat RMT ini. Nah, bisa dijelaskan tentang RMT ini lebih detail, Lab? Ya, jadi Mbak, yang pertama itu ini merupakan hasil penelitian dari TNI Angkatan Laut, khususnya di Sit Bangal pada tahun 2024. Nah, Baru jadi banget ya, ya? sangat baru dan baru juga di TNI. Oh, Ya, oke. baru di TNI. Jadi kenapa TNI Angkatan Laut khususnya di Sit Bangal buat alat ini? Ya. Nah, latar belakangnya itu kan ketika kita melihat observasi di lapangan, pasukan-pasukan kita terutama pasukan khusus ya, ya Mbak.
Nah itu ketika latihan menembak masih memakai alat yang manual atau yang biasa. Walaupun dia bergerak, dia berjalan biasa. Kalau misalnya kita lihat di tempat-tempat latihan menembak itu kan kayak targetnya tuh kayak target yang biasa saja. Nah jadi timbullah ide Disit Bangal. Gimana nih supaya untuk mengembangkan atau mengimprove skill dari tentara kita, khususnya pasukan khusus kita. Nah jadi Disit Bangal membuat alat ini dengan nama Robot Mobile Target. Ya sesuai namanya dia bergerak. Oke, jadi bisa 360 begitu ya, ya? Ya, Keren dia sekali berarti. ya. Oke. Apa ini material dari alat ini? Ya, kalau untuk material yang pertama untuk plat ini tepat dari baja. Jadi kemarin waktu dilakukan uji coba, jadi alat ini sudah dicoba Mbak. Diuji coba di Pasmar 1 Yon 3 Taifib. Oke. Nah, jadi ditembakkan pakai peluru, plat bajanya tidak tembus. Ya, jadi tidak tembus peluru. Kemudian kalau untuk material yang lain kan ini terdiri dari hardware dan software tadi Mbak. Ya. Kalau untuk hardwarenya bisa kita lihat sini Mbak, ada robot, kemudian ada antena. Antena ini fungsinya itu sebagai transmisi data. Oke. Jadi Ya. ini masih terkoneksi dengan ini. Ya, terkoneksi melalui remote control. Oh, menggunakan ya, remote. ya, Oke. dengan jarak kontrol sekitar 1000 meter atau 1 kilometer. Oke. Nah, jadi terus untuk bagian softwarenya ada di sebelah sini, Oke. ya. Sini kemudian ini untuk men-setting, atau merekam. Ya, merekam skor tembakan. Jadi salah satu keunggulan dari alat ini tuh bisa merekod, Mbak. Ya, bisa merekod tembakan. Jadi nanti misalkan kita setting nih, pasukan kita mau nembakin di bagian kepala nilainya 10 atau di bagian dada nanti 9. Kemudian di bagian bawah lagi nanti 8. Nah, nanti Otomatis terekod ya, di terekod nanti. softwarenya Ya, di jadi nanti komputer. pasukan kita tuh tahu, oh, ternyata jumlah tembakan saya segini nih. Oh, segini. Oh, di segini. Oh, segini ya. Jadi dapat mengimprove skill. Nah, itu tujuannya yang paling penting, Mbak. Nah, tadi sudah disebutkan alat ini untuk membantu para prajurit special force kita. Ya, force. Mungkin apa ada latar belakang lain sehingga tercipta dari para peneliti untuk membuat ini? Nah, latar belakang lain tuh Disit Bangal tuh melihat peluang seperti kayak, oh, ternyata di TNI ini belum ada gitu. Iya. Ya. Kenapa nggak kita coba kita buat? Nah, seperti itu, Mbak. Jadi Iya. Lebih lanjut tentang fungsi ini mungkin bisa dijelaskan lagi, ya, selain untuk sebagai alat mungkin apa? ya, ini kan pertama kita kembali ke fungsi utama, Mbak. Iya. Ya. Fungsi utamanya kan untuk sebagai sasaran tembak. Sasaran tembak terkhusus untuk pasukan khusus. Iya. Kenapa saya bilang pasukan khusus? Karena kalau misalkan kita ini pakai pasukan yang biasa, takut nanti dia menembaknya ke bagian bawah. Baik. Ya, bagian bawah. Jadi memang kalau pasukan biasa kan ya pakai yang tembak jarak target tembak yang biasa. Tapi kalau yang ini kan bergerak. Ini juga salah satu kelebihannya itu sudah autonomous. Jadi Autonomous. ya, jadi autonomous itu Mbak, kita program dari komputernya seperti kayak kita mau autonomousnya bergerak mengikuti angka 8. Nah, jadi nanti diikuti angka 8 dia atau angka 5. Gitu. Ya, bergerak sendiri tanpa remote control. Iya. Menarik sekali ya, Led, ya. Saya ingin tahu bagaimana cara pengoperasian ini, tapi kita jeda sejenak. Kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini, nanti kita kembali lagi dengan Lena Reja dari Dislitbank Bangal.
dan Reza, salah satu peneliti TNI Angkatan Laut dari Distrik Bangal. Led, saya penasaran nih cara Mbak, gimana? menggunakan alat ini bagaimana? Oke, jadi sebelum kita ke cara penggunaan, saya menjelaskan sedikit tentang apa yang tadi belum dijelaskan. Jadi alat ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa sensor. Jadi ada di sensor bagian kepala, bagian kemudian bagian. Sensornya di mana nih? Di softwarenya? Jadi sensornya kan menggunakan sensor tekanan, Mbak. Oh, tekanan. Jadi Nah, kalau jadi- kena tembak, baik. Jadi diatur sensitivitasnya. Kemudian alat ini juga mampu membaca arah tembakan ya 360 derajat. Oh, gitu. Ya, jadi ketika alat ini bermanuver kan, Ya. nah, pasukan itu dapat terbaca di sistem komputernya arah tembakan intinya. Selain itu bisa juga di kemiringan nggak infonya ya? Ya, untuk di kemiringan bisa sampai kurang lebih 20 derajat. Oh, Ya, kemiringan dua. iya, baik, baik. Wah, keren sekali ya. Nah, bagaimana nih cara mengoperasikannya? Mungkin Oke. bisa dijelaskan ya. Ya. Oke, remote tuh. Ini remote. Jadi Mbak, bisa kita lihat di layar ya. Di sini ada anggota Taifib ya. Melaksanakan latihan Ya. penembakan ya. Nah, jadi ini pertama kita setting. Ya. Kalau ini kan ini jalur autonomous tadi Mbak saya bilang. Oke. Ya, jadi dia mampu bergerak tanpa remote. Jadi dia udah bisa diprogram sendiri di komputer. Nah, ini di sebelah sini kita itu terdapat target. Target yang ketika ditembakkan mungkin dia ketika ditembakkan maka nanti bisa ditembakkan. Jampinya ini bisa posisi dead otomatis. Oh, begitu. Jadi begitu defense lagi otomatis dia naik lagi. Oh, sudah disetting di komputer begitu ya, Led? Termasuk catatan dari hasil tembakannya ya. Ya, catatan hasil tembak. Nah, seperti ini simulasinya ya. Ya, seperti ini simulasi tembaknya. Ini awalnya dipakai minigun. Nah, ini menggunakan remote. Nah, ini dia pergerakan yang 360 ya, Led ya. Ya. Wah, menarik sekali. Ya. Dan hasil tembakan itu langsung tercatat di Catat. Jadi kan tadi kan yang seperti saya sampaikan, Mbak, untuk rekod bisa merekod tembakan. Nah, ini kan penjelasannya lewat komputer atau Ya. lewat layar. Tentunya kan para pemirsa ini ingin lihat secara realnya tentang kemampuan alat buatan dari peneliti TNI Angkatan Laut. Mungkin boleh ya disimulasikan ya? Led? Boleh, boleh, Mbak. Kita Gimana? minta tolong bantuan Oke. teman kita mungkin ya. Boleh. Di pos nggak? Harusnya dianya kemana? Di pos. Mana orangnya yang mau menggunakan? Ya, ya. Oke, dijelaskan sambil menjelaskan ya. Mensimulasikan ketika memakai besi. Jadi kemudian terus kita setting di sini. Langsung dicoba. Kepala. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Oh, baik. Jadi Mbak, Jadi setelah perkenaan dia akan jatuh ya. kan ada target skornya berapa gitu kan. Itu saya setting 20. Oke. Ya, jadi ketika nanti sudah sampai skornya 20, maka target akan posisi dead otomatis. Ya. Jadi nanti terus kita revolve lagi. Ya, Oh, dia kembali lagi ya, sesuai dengan settingan waktu yang sudah dibuat. Wah, keren sekali ya alatnya ya. Terima kasih ya, Led, bantuannya. Saya kita masih akan ada tanya
berikut ini. Terakhir ya Lan ya. Alat ini masih tentunya kita kan lebih dan Letnan Reza dari Dislit Bangal, dan kita masih mengupas tentang robotik RMT milik Dislit Bangal yang dikembangkan oleh para peneliti TNI Angkatan Laut di Dislit Bangal, kantornya di Pondok Labu, Pondok Jakarta Labu. Selatan. Baik. Nah, kira-kira para peneliti kita sudah cukup puas belum dengan alat ini? Ya, karena ini merupakan alat penelitian ya Mbak. Selaku Dislit Bangal ingin lebih mengembangkan lagi alat ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada dukungan atau bagaimana nanti dari pemimpin, pejabat untuk disempurnakan lagi. Ya, Letnan Reza, terima kasih bincang-bincang kita hari ini, menarik sekali. Selamat dan sukses untuk para peneliti TNI Angkatan Laut, terus mengembangkan inovasi terbaru untuk kejayaan TNI Angkatan Laut. Pemirsa, sampai bertemu kembali di bincang-bincang kita. Jangan lupa datang ke Indo Defense 2024 di J-Expo Kemayoran tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 dan khusus tanggal 14 untuk umum. Sampai bertemu kembali, Jalos Peva, Jaya Mahe. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.